Silakan duduk. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut sabda Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, di keteduhan pagi ini kami duduk kembali di sekeliling sabda Tuhan. Izinkan kiranya roh Tuhan bekerja secara leluasa di antara kami ketika kami mendengar, menyambut kebenaran firman-Mu. Dan tolong kiranya Tuhan kami diberikan roh pengertian agar pemberitaan firman Tuhan pagi ini menolong kami mengerti apa yang Engkau pandang baik untuk kami lakukan dalam hidup kami. Untuk hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, kiranya Tuhan berkati, pakai lidahnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pada pagi ini. Ini doa kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Demi Kristus Sang Sabda itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang menjadi bahan firman Tuhan, yang menjadi renungan kita di pagi ini, diambil dari Yeremia 5 ayat 1 hingga yang ke-21, kemudian Mazmur 80 ayat 20 dan Mazmur 85 ayat yang kelima, dan juga Ratapan 5 ayat 21. Namun saya disclaimer dulu, saya akan membacakan Mazmur 80 ayat 20 dan Mazmur 85 ayat 5, namun dalam khotbah saya menggabungkan keempat nats ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 80 ayat yang ke-20. Mazmur 80 ayat yang ke-20, nanti kemudian kita lanjutkan ke Mazmur 85 ayat yang ke-5. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan tulisan yang menjorok keluar, Bapak Ibu sekalian membacakan cetakan atau tulisan yang menjorok ke dalam. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Kita lanjutkan ke pasal 85 ayat yang ke-5. Kita bacakan juga seperti yang tadi, saya membacakan pertama dan kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkannya. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita ayat yang kelima. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya akan menyapa dalam bahasa Karo. Bahasa Nias dulu Kak Juga. Yahobu. Menjua-jua gitu ya. Ya, orang Karo menyatakan shalom itu menjua-jua. Ya, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya Raharja Sembiring dari GWKP. Saya pendeta Gereja Batak Karo Protestan. Beberapa tahun belakangan ini saya ditempatkan sebagai pendeta jemaat di Medan sekitar. Namun saat ini saya mendapatkan tugas dari Sinode dalam rangka tugas studi di STT Jakarta, khusus mendalami perjanjian baru. Nah, rekan-rekan sekalian, jemaat Tuhan, saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di pagi ini di Gereja Kristus Pos Kartini. Saya agak sedikit deg-degan karena senior saya ada di hadapan saya, gitu ya. Dia jauh di atas saya ketika di kampus, gitu ya. Sekarang saya ada di depan beliau, gitu. Thank you. Ya, jemaat Tuhan, di dalam Kristus, hari ini kita akan mempercakapkan sebuah tema yang cukup menarik sebenarnya, yaitu doa pemulihan. Berbicara tentang doa pemulihan, mungkin yang pertama sekali muncul di dalam imajinasi kita adalah ada sesuatu yang dipulihkan, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu kondisi, dan seterusnya. Namun supaya kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, mari izinkan ketiga teks ini tadi menolong kita memahaminya secara benar. Saya
pemberitaan firman Tuhan di pagi ini bisa menolong kita dalam mempraktikkan apa sih sebenarnya doa pemulihan menurut ketiga teks ini tadi. Yang pertama adalah, apa sih sebenarnya doa pemulihan dan mengapa ini perlu bagi kita? Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Indonesia, ada yang sebenarnya disebut dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kita jawab. Nggak memerlukan jawaban. Ia hanya perlu direnungkan dan ditegaskan kebenarannya. Misalnya, tidakkah kamu bersyukur dengan tanah air sekaya ini? Itu sering kita dengar begitu toh. Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab, oh iya tidak, dan seterusnya begitu. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Apakah engkau tidak bangga memiliki anak sebaik dia? Nah ini juga pertanyaan retoris sebenarnya. Nggak perlu dijawab, saya bangga sekali, nggak perlu dijawab sebenarnya. Cukup direnungkan saja di dalam hati begitu sebenarnya pertanyaan yang demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini khususnya di dalam Yeremia yang menjadi perikop kita, salah satu perikop kita hari ini, banyak sekali sebenarnya memakai kalimat retoris, mengajukan pertanyaan retoris untuk mengajak umat merenung, menimbang apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Misalnya ayat pertama dikatakan demikian. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Ayat yang ketujuh misalnya. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Ayat yang ke-9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa seperti ini? Semua pertanyaan ini tadi sebenarnya mewakili seluruh kondisi umat kala itu yang memang benar-benar layak untuk dihukum, untuk mendapatkan malapetaka. Bayangkan sekali Bapak Ibu sekalian, dikatakan, adakah satu orang yang kamu lihat melakukan kebenaran? Satu orang saja. Ini kan penanda bahwa mereka tidak lagi, di tengah-tengah mereka tidak lagi ditemui kebenaran. Yeremia sampai ragu, sampai mengatakan begini, jangan-jangan aku salah. Jangan-jangan aku mengamati ini hanya terjadi pada orang-orang kecil yang memang mereka tidak tahu hukum Tuhan, tidak tahu apa peraturan dan seterusnya, sehingga mereka seolah-olah tidak bertindak seperti orang yang tak terdidik, yang tidak tahu adab dan seterusnya begitu. Ketika saya meneliti ke kalangan atas, disebutkan orang-orang besar, yaitu raja dan para imam kala itu, harusnya paham hukum Tuhan, justru tidak kelihatan. Rekan-rekan sekalian, tidak mengherankan sebenarnya jika kemudian sangat kacau sekali. Sebab percaya, apa yang tertanam di alam bawah sadar kita, yang mengisi ruang-ruang di pikiran kita, itu juga yang akan tampak dari seluruh laku hidup kita. Pengabaian pada hukum-hukum Allah pasti berbuah pada etika dan moral. Ini bisa dipastikan sebenarnya. Perhatikan ketika kita mulai abai terhadap hukum-hukum Allah, maka ini pasti merembesi etika dan moral kita, pada perilaku kita, pada laku hidup kita. Perhatikan misalnya di dalam Yeremia ini tadi, ketika mereka abai terhadap hukum-hukum Allah, mereka sumpah demi nama bukan Allah, maka dikatakan mereka berzinah dan bertemu di rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing merengkik menginginkan istri sesamanya, katanya. Lihat tuh, pengabaian pada hukum Tuhan pasti berimbas pada moralitas. Rekan-rekan sekalian, percaya deh, percayalah, ketika kita mulai abai terhadap ketetapan-ketetapan Allah, maka ini akan merembesi pada nilai-nilai yang lain. Amati saja dalam seluruh keseharian kita, ketika kita pelan-pelan menolerir hal yang harusnya kita jaga, maka pelan-pelan kualitas diri juga akan menurun. Percaya deh rekan-rekan sekalian. Dengan kondisi yang amat kacau ini tadi, wajar sekali sebenarnya kata Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka. Serta ada kesadaran apa-apa di dalam diri mereka. Udah kondisinya begini kacau sekali, tapi tidak ada kesadaran apa-apa.
Mereka bahkan berani membungkam firman Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa kata mereka. Kalau kita baca di Yeremia ini tadi, lihat ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan menimpa kita. Lihat, waduh, ini kepercayaan diri yang luar biasa, yang benar-benar angkuh, yang bahkan memperkeruh kondisi kala itu. Yang seharusnya mereka sadar jadi titik balik mereka, tapi tidak. Tapi justru mereka mengatakan, oh Allah tidak akan bertindak apa-apa. Mana ada Tuhan bertindak. Jikapun Tuhan akan bertindak, toh buktinya. Lihat nih kehidupan kita baik-baik saja. Jika Tuhan memang memperhatikan lagu, perilaku dan seterusnya, seharusnya sudah dari kemarin-kemarin gitu loh. Kenapa sempat begini begitu? Wah, ini statement-statementnya mengerikan sebenarnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hati-hati kita dengan statement yang amat keliru, yang tidak menuntun kita pada pertobatan dan menyadari ada sesuatu yang harus segera kita perbaiki di dalam diri kita. Hati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan kondisi dan keadaan kita. 1 detik ke depan adalah eskatologi, dan siapapun tidak ada yang tahu. Kepercayaan diri yang berlebihan pada kemampuan dan potensi kita, pada kapasitas kita, pada apa yang menurut kita bisa menjamini hari ini dan hari esok, kerap menyingkirkan posisi Allah dan mengantar kita pada kejatuhan yang lebih dalam. Mereka layak dihukum, kata Tuhan. Tak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan seluruh malapetaka itu. Sebab kondisinya benar-benar kacau sekali. Bapak Ibu sekalian, penanda kita perlu pemulihan adalah ketika kita sudah melihat sekeliling kita, komunitas kita, keluarga kita, negara kita yang sudah abai pada nilai-nilai yang harusnya kita jaga. Ketika kita semua sudah melumrahkan dosa dan pelanggaran dan tidak peduli lagi mana yang baik, mana yang benar, apakah ini sesuai dengan ketetapan Tuhan atau tidak, kita menikmati dan membiarkannya. Adakah sesuatu yang masih bisa diharapkan dari sebuah komunitas yang demikian? Masa depan seperti apa yang bisa kita harapkan? Hari esok seperti apa jikalau kondisinya seperti ini? Rekan-rekan sekalian, perhatikan, mari kita sedikit, saya mengajak kita untuk berefleksi dari negara kita. Persis seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Orang besar yang harusnya paham hukum, orang berpendidikan yang harusnya paham peraturan dan cara hidup yang penuh adab dan seterusnya. Tapi justru menari-nari melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Coba kita lihat ketika kita keluar dari rumah, ketika kita ke pasar, ketika kita ke mall, kita ke sekolah, rumah sakit dan seterusnya. Kita jumpai itu di semua lini dalam kehidupan kita. Tidakkah ini penanda bahwa kita memang tidak memberi tempat yang terlalu luas bagi ketetapan Tuhan dan laku hidup kita? Kebenaran itu hanya kita percakapkan di ruang-ruang gereja persekutuan kita. Tapi dalam laku hidup sehari-hari, kita kerap meninggalkannya. Kita melepas pisahkannya. Pada tahun 587 sebelum Masehi, mereka benar-benar dibuang ke Babel. Tepat seperti yang dikatakan ayat 5 di sini tadi. Perikop ini menolong kita ada sesuatu yang perlu dalam kondisi demikian. Nggak perlu kita harus sampai pada kondisi dibuang dulu, baru kita berdoa tentang pemulihan Allah. Doa pemulihan perlu supaya kita tidak perlu jatuh dan dibuang dulu, baru menyadari semua kekeliruan ini. Sebab konsekuensinya kadang-kadang terlalu berat untuk kita tanggung. Untuk kembali, kadang-kadang sudah terlalu jauh dan membutuhkan start yang terlalu lelah bagi kita. Saudara kasih Tuhan, lantas bagaimana doa pemulihan itu? Bagaimana prosesnya terjadi? Kalau tadi bagaimana, apa sebenarnya doa pemulihan begitu? Mazmur 80 ayat 20 dan Mazmur 85 ayat 5 menolong kita memahami lebih dalam tentang ini semua. Pemulihan terjadi ketika kita menyadari bahwa semua kondisi ini terjadi karena ada sesuatu yang tidak benar. Mereka memahami bahwa seluruh kehidupan hari ini sangat erat dengan apa yang terjadi pada hari kemarin. Tidakkah sakit,
tiadakanlah sakit hatimu pada kami. Berarti Allah sedang sakit hati. Logikanya kan begitu ya, Mazmur ini tadi gitu. Dan tidak mungkin Allah sakit hati tanpa alasan. Ada sesuatu yang membuatnya sakit hati. Pulihkanlah. Restore us. Bahasa aslinya ubenu. Berbaliklah pada kami. Kira-kira seperti itu terjemahan aslinya. Berarti karena satu hal Allah berpaling dan meninggalkan. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan pulihkanlah kami, pulihkanlah aku, pulihkanlah keluarga kami, maka sebenarnya kita sedang mengatakan Tuhan berbaliklah. Lihatlah aku, perhatikanlah keadaanku hari ini, pedulikanlah lagi aku. Ada sebuah pengakuan dengan mengatakan demikian, ada sebuah pengakuan bahwa semua yang terjadi hari ini karena memang kekeliruanku kemarin. Ada sesuatu yang kulakukan, entah kuputuskan yang memang benar-benar tidak seturut dengan apa yang engkau pandang baik. Entah itu keputusan, entah itu tindakan dan seterusnya. Dan membuat aku benar-benar bergumul hari ini. Doa pemulihan itu hadir dan muncul, saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan solusinya hanya satu, intervensi Allah di dalamnya. Intervensi Allah. Ketika ini tidak muncul, ketika kesadaran ini tidak muncul, maka sulit untuk mengetahui pertama, oh ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diriku. Oh aku harus demikian dan seterusnya. Tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah ada pertobatan, tidak akan pernah ada sesuatu yang baru di dalam kualitas diri kita tanpa kesadaran yang demikian. Tak mungkin. Perubahan kualitas baik secara individu maupun komunitas tidak akan pernah ada, saudara kasih Tuhan, jika kita tidak menyadari ada yang keliru nih di dalam diri kita bersama-sama. Begitu. Hati-hati, saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga sering terpesona dan terjebak untuk melihat sasaran pertobatan itu selalu ada di pihak lain. Bukan pada diri kita gitu. Sasaran pertobatan yang harus bertobat itu bukan pada diri saya, tapi selalu istri, suami, anak-anak, majelis, dan seterusnya begitu. Dia nggak pernah menjadi sasaran pertobatan. Ketika dia berdialog dengan teks-teks Alkitab, cukup terkesan dengan teks Alkitab, namun dia membaca, oh seandainya Bapak si Anu membaca ini pasti bertobat nih gitu. Tapi dia kagak pernah gitu loh menjadi sasaran pertobatan itu gitu. Seandainya minggu kemarin Ibu si Anu datang mendengar khotbah pendeta itu pasti bertobat. Lu kapan bertobatnya gitu ya? Kenapa sasaran pertobatan selalu pada pihak lain dan tidak pernah pada diri kita begitu? Kapan ada perubahan gitu loh? Jikalau yang perlu berubah itu selalu pihak lain dan tidak pernah menjadi diri kita. Jangan terlalu sering memandang orang lain yang perlu dipulihkan dan ditobatkan, saudara-saudara kasih Tuhan. Jangan. Ini adalah bagian dari arogansi sebenarnya. Padahal dialog dengan kitab suci, dengan Alkitab seharusnya menuntun kita. Setiap kali kita bersentuhan dengan Alkitab, menolong kita, oh betapa banyak yang perlu diperbaharui di dalam diri kita hari demi hari. Kita jarang sekali menemukan diri kita punya andil dalam seluruh keburukan situasi ini. Ketika situasi di tengah-tengah keluarga, kita menyalahkan anak, istri, suami, dan seterusnya. Padahal kita ada di dalamnya. Tidakkah kita perlu juga berefleksi? Aku juga harus bangun. Aku harus juga memperbaiki diri, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, doa pemulihan ini menegur kita. Hello, bangun. Jangan terlalu terlena. Tidak ada orang yang luput dari sasaran pertobatan. Tidak ada. Jangan malu mengakui itu jika kita menemukan diri kita yang memang juga keliru. Makanya jangan terlalu memasang standar tinggi ya rekan-rekan sekalian. Bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang memang lumrah kita lakukan, tapi bukan berarti mentolerir itu begitu. Semua kita bisa melakukan kesalahan dan semua kita layak untuk terus berefleksi dan bertobat. Jangan malu mengakui kesalahan. Ketika kita mengakui kita keliru, itu bukan penanda kita pecundang sebenarnya. Jangan pernah merasa diri cukup rendah ketika kita mengakui kesalahan. Sangat disayangkan sekali jika dialog kita dengan Alkitab justru menuntun kita semakin kerdil dan tidak bertumbuh. Seorang yang menyadari ada yang tidak benar, ada yang tidak beres, ada yang perlu dipulihkan di dalam dirinya, dialah yang akan benar-benar pulih. Dialah yang akan benar-benar pulih. Doa pemulihan yang meminta Allah berbalik kepada kita, mengajar kita untuk peka, sensitif,
dengan kondisi kita, kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kondisi semuanya. Dan ini memberikan alarm bagi kita. Hey, you have to wake up, otherwise. Kamu harus bangun, kamu harus sadar nih, kamu harus begini, kalau tidak, ini yang akan terjadi. Ini doa pemulihan rekan-rekan. Kita harus berubah dan berbenah, jika tidak maka harganya terlalu mahal untuk kita tebus. Akan terlalu mahal untuk kita tanggung. Kamu harus berbalik dan berbenah, jika tidak maka kamu akan terlalu jauh untuk mengejar ketertinggalan kamu. Kita harus berbenah, jika tidak anak-anak yang akan jadi korban di tengah-tengah keluarga ini. Kita harus berubah jikalau kita tidak ingin melihat komunitas ini yang akan menjadi korban, begitu misalnya. Maka semangat membaharui diri adalah penanda pembaharuan kualitas dan komunitas sebenarnya. Semuanya ini berangkat dari kesadaran bahwa hanya intervensi Allah yang akan mengantarkan kita pada proses pemulihan itu. Pengakuan bahwa pemulihan itu hanya karena intervensi Allah. Makanya Tuhan, pulihkanlah kami. Bahkan untuk pulih pun kita tidak punya power, tidak punya kemampuan, tidak punya daya, dan seterusnya. Bahkan untuk pulih, untuk memikirkan cara berbalik kembali kepada jalan yang benar, itu pun adalah anugerah Allah. Saudara kasih Tuhan. Dari perspektif ini benar apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja, Calvin dan kawan-kawan. Bahwa beriman, masih memiliki iman sedikit saja pun, masih memiliki pengharapan sedikit saja pun, itu adalah penanda anugerah Allah masih hadir di dalam diri kita sebenarnya. Sebab tak semua orang mampu memiliki pengharapan di tengah segala kepungan, kesulitan. Tidak sedikit orang yang pecah, terserak, dan tak bangkit kembali. Untuk berharap belas kasih Tuhan pun kadang-kadang orang tidak berani lagi. Karena sudah terlalu jauh tertinggal. Pemulihan bisa jadi berawal dari keberanian yang masih tersisa dan mengatakan, pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami, pulihkanlah aku, pedulikanlah aku, berbaliklah kepadaku. Dan itu adalah penanda anugerah Allah. Ini yang dikatakan oleh kitab Ratapan. Sebesar apapun kesalahan kita pada masa lalu, kita masih berani mengharapkan Tuhan masih memiliki belas kasih bagi kita. Dan akan berbalik menolong dan memulihkan kita. Itu adalah anugerah Allah. Rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan, sudah cukup lama ya. Saya akan menutup dengan mengutip perkataan seorang teolog yang berkaitan dengan doa. Karena saya cukup menyetujui apa yang dikatakan oleh teolog ini. Dia mengatakan begini, doa itu sebenarnya sama dengan iman. Jadi jika iman itu adalah proses yang menolong kita untuk semakin dalam di dalam kedewasaan relasi kita dengan Tuhan. Maka dia mengatakan demikian, ada dua sebenarnya level dalam doa. Yang pertama adalah low level. Ini adalah doa yang dipahami dan pada umumnya bukan hanya orang Kristen yang memahaminya. Sebab semua orang akan berdoa setiap kali ia berada pada masa sulit katanya. Misalnya ketika kita berada pada kesusahan, oh Tuhan tolonglah kami, tolonglah saya sedang terlilit hutang, tolonglah berikan saya uang, dan seterusnya. Nah ini ternyata, rekan-rekan, kalau kita timbang-timbang ternyata seolah-olah sangat rohani begitu ya. Setiap ada kesulitan gitu, Tuhan tolong aku, dan seterusnya, sangat rohani sekali. Sedikit-sedikit menyebutkan nama Tuhan, begitu ya. Tapi ternyata ini terjadi pada semua orang, Bapak Ibu sekalian. Pada semua orang, even pada orang yang tidak rajin, orang yang ada di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak Kristen sekalipun, mereka menyebutkan nama Tuhan setiap mereka bertemu dengan kesulitan. Pada level yang low ini tadi, doa dipahami seperti mesin ATM, tatut keluar gitu ya. Nah ini dia rekan-rekan sekalian. Jadi meskipun ini tampaknya kelihatan sangat rohani, ternyata ini masih level low sekali rekan-rekan sekalian. Nah level yang kedua yang dikatakan oleh teolog ini tadi adalah, dan ini seharusnya menjadi sasaran kita sebagai orang percaya, ada doa adalah penanda kedalaman relasi dengan Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab bukan urusan bagi kita, bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting, jawaban doa itu adalah urusan kesekian. Yang terpenting adalah relasiku dengan Allah, yang kuakui memegang seluruh hidupku, bukan hanya hari ini namun juga ke depan. Aku tidak mau gara-gara doaku tidak dijawab dan seterusnya, aku akhirnya tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Karena yang terpenting bagiku bukan doa itu, tapi Allah itu yang terpenting bagiku. Tidakkah ini yang menjadi sasaran bagi kita, Ibu?
Bapak Ibu sekalian, di dalam persekutuan kita, yang terpenting adalah bagaimana di dalam doa-doa kita semakin mengenal Allah, kita semakin mencintai Allah, bukan mencintai jawaban doanya, Bapak Ibu sekalian. Tampaknya doa pemulihan berada pada level yang kedua ini tadi, yaitu merenung, melihat apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian diri kita semakin dipulihkan, keluarga kita, komunitas kita, termasuk juga negara kita. Kiranya itu akan menolong kita memahami makna dari doa pemulihan seperti pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Selamat berdoa, selamat berpulih di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabdamu yang menolong kami untuk berefleksi tentang